Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung dalam kegiatan sosialisasi kuliah kerja nyata genap tahun 2025-2026 pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya kita dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Rani Apriani Wirdawan dari staf bagian pengembangan akademik. Insya Allah akan menjadi MC pada hari ini. Baik, sebelum kita memasuki agenda selanjutnya, mungkin dari teman-teman mahasiswa boleh buka kameranya terlebih dahulu. Kita akan ada sesi dokumentasi ya sebelum kita lanjut ke agenda utama kita. Oke. Boleh teman-teman buat buka kameranya terlebih dahulu. Kita akan dokumentasi. Oke, nanti mungkin boleh dibantu sama tim operator untuk dokumentasi. Oke, baik. Layar pertama ya. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Halaman selanjutnya 1, 2, 3. Nah, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang udah buka kameranya. Selanjutnya kita akan memasuki agenda utama kita ya. Baik, mungkin dari teman-teman mungkin banyak yang penasaran ya terkait program KKNT yang akan segera dibuka. Kira-kira kegiatannya seperti apa sih? Bagaimana alur pelaksanaannya? Serta hal-hal apa aja yang perlu disiapkan. Nah, tanpa berlama-lama, pada kesempatan ini telah hadir Kak Isa dari bagian pengembangan akademik Telkom University yang akan menjelaskan secara rinci terkait pelaksanaan KKNT semester genap tahun akademik 2025-2026. Kepada Kak Isa, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rani atas kesempatannya. Selamat siang untuk rekan-rekan mahasiswa ya. Kemudian juga mungkin di sini ada perwakilan dari program studi. Kami ucapkan selamat datang. Sebelumnya perkenalkan, saya Isa dari urusan pengembangan program siap kerja dan MKLP di bagian pengembangan akademik. Nah, mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang baru dengar terkait dengan program KKN tematik ini ya, atau mungkin teman-teman sebelumnya lebih mengenal magang berdampak gitu ya, magang entah itu magang berdampak eksternal maupun internal. Nah, program KKN tematik ini juga merupakan salah satu dari program magang berdampak tersebut gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa mendapatkan experience nih. Bagaimana sih untuk dapat bekerja sama, kemudian bisa mengaplikasikan gitu ya ilmu yang didapat di program studi masing-masing seperti itu. Mungkin di sini teman-teman bisa mengubah mungkin ya namanya, ada nama prodi nih di depannya biar kita sama-sama tahu dari program studi mana aja yang hadir kayak gitu. Oke, mungkin saya izin share ya Mbak. Oke, sudah terlihat ya? Sudah, Mbak. Sudah, Oke, Kak. baik. Nah, KKN tematik semester genap ya tahun akademik 2025-2026. Sebelumnya kami sudah melaksanakan KKN tematik gitu ya dari beberapa tahun yang lalu. Mungkin di sini ada yang baru semester 5 gitu ya. Mungkin ada yang di bawah semester itu atau di atas semester itu mungkin baru tahu nih kalau misalkan di Telkom University ini ada namanya program KKN tematik gitu.
Nah, KKN tematik ini merupakan bentuk nyata ya kontribusi mahasiswa dalam pembangunan masyarakat. Setiap desa memiliki tantangan yang berbeda, mulai dari keterbatasan infrastruktur, minimnya digitalisasi, hingga pengembangan ekonomi lokal. Di situ diperlukan pemetaan masalah yang akurat dan program kerja yang sesuai kompetensi mahasiswa agar nantinya kegiatan KKN itu tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata. Jadi diharapkan nanti teman-teman bisa tadi seperti tadi diinformasikan bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat di prodinya bagaimana untuk dapat membangun dan perbaiki gitu ya. Mungkin ada kekurangan di desa seperti mungkin di desa tersebut belum ada digitalisasi gitu ya, atau misalkan butuh marketing atau segala macamnya. Nah, nanti teman-teman di sini diharapkan dapat memberikan dampak nyata tersebut. Oke, nah di semester genap ini ya, kita ada 3 lokasi gitu ya untuk KKN tematik ini. Yang pertama ini ada KKN tematik Pesona Pantai Selatan. Lokasinya itu di ujung genteng Kabupaten Sukabumi. Kalau misalkan teman-teman belum tahu itu ada di sekitar Pelabuhan Ratu nih. Nah, di sana tuh ada pantai gitu ya, mungkin belum banyak yang tahu di sana. Kemudian yang kedua itu ada KKN tematik Sentra Kreatif Cirendai. Ini ada di kota Cimahi. Ya, jadi lumayan dekat lah gitu. Kemudian yang ketiga, ini ada KKN tematik UMKM Kreatif Cimahi. Yang UMKM Kreatif Cimahi ini merupakan lanjutan ya dari semester sebelumnya, seperti itu. Oke, seperti tadi yang sudah diinformasikan, kita ada 3 lokasi. Untuk yang pertama, yang KKN tematik Pesona Pantai Selatan, itu berada di Kabupaten Sukabumi ya, tepatnya di Pantai Ujung Genteng dan di Pelabuhan Ratu. Nah, di sana itu sebenarnya potensi wisata pesisirnya itu banyak ya, kayak seperti di Pelabuhan Ratu mungkin teman-teman udah tahu, kemudian di Pantai Ujung Genteng itu sebenarnya bagus, tapi ternyata banyak yang belum tahu seperti itu kan. Namun nah, di sana tuh belum terkelola optimal, jadi belum ada promosi digital. Padahal sebenarnya di Pantai Ujung Genteng itu ada loh penangkaran penyu gitu, dan pantainya tuh nggak kalah bagus dari pantai-pantai lain kayak gitu. Kemudian seperti tadi karena ada konservasi penyu tadi, di sini butuhkan konservasi dan layanan wisata di sana juga itu masih terbatas. Nah, kegiatan diminta untuk di Sukabumi ini, pengembangan konten promosi wisata digital, kemudian ada pemetaan dan branding destinasi, kemudian ada edukasi sadar wisata dan lingkungan pesisir, serta pendampingan UMKM wisata. Nah, di sana tuh sebenarnya banyak ya losmen-losmen kayak gitu mungkin ya. Kemudian ada banyak UMKM yang ada promosi jual ikan dan lain-lain kayak gitu. Tapi belum banyak nih yang tahu terkait dengan kegiatan yang ada di Pantai Ujung Genteng dan juga Pelabuhan Ratu itu. Nah, di sini yang dibutuhkan itu terkait dengan pariwisata, kemudian komunikasi, digital marketing, lingkungan, dan juga manajemen destinasi. Ketercapaiannya diharapkan branding destinasi itu meningkat, kemudian kunjungan wisata juga lebih terarah, kesadaran konservasi naik, dan UMKM wisata lebih siap bersaing. Nah, itu yang untuk di KKN tematik Pesona Pesisir Pantai Selatan. Kemudian yang kedua itu tadi ada KKN tematik Sentra Kreatif Cirendai. Itu terletak di Cirendai ya. Jadi di sana tuh ada sentra batik. Nah, permasalahannya di sana itu produk batiknya itu belum memiliki standar mutu, kemudian belum ada identitas visual dan juga pemasarannya belum terstruktur gitu. Nah, di sana nanti teman-teman diminta untuk yang pertama, standarisasi kualitas produk batik, kemudian yang kedua, desain motif dan identitas merek, kemudian yang ketiga, digitalisasi katalog dan promosi, yang keempat yaitu penguatan kelembagaan sentra batik. Nah, di sini yang dibutuhkan untuk yang di Cerende ini yaitu terkait dengan desain, kemudian branding, manajemen UMKM, digital marketing, dan juga kewirausahaan. Harapannya untuk yang di Cirende ini, sentra batik itu memiliki standar produk, brand kuat, kemudian katalog digital dan pasar yang lebih luas. Karena sebenarnya di sana itu banyak sentra batik nih teman-teman UMKM-nya. Cuman banyak yang kurang tahu gitu ya. Oh ternyata ada batik ya di sana kayak gitu.
Kemudian yang ketiga itu ada di Kota Cimahi, tepatnya itu di Gerai Susu Cipageran. Kalau misalkan teman-teman tahu, jadi di sana itu banyak UMKM yang mengelola produk-produk terbuat dari susu gitu. Ada keju, ada yogurt, kemudian ada pai susu, ada apa stick susu gitu ya. Nah, nanti teman-teman di sini permasalahan yang di sana itu ya, UMKM-nya tuh belum tertib standar kemasan. Kemudian banyak yang belum memiliki label dan juga memiliki tanggal kadaluarsa. Nanti di sana kegiatan yang diminta itu yang pertama, penyusunan standar kemasan dan label, kemudian yang kedua, penetapan tanggal kadaluarsa dan informasi gizi, yang ketiga, edukasi keamanan pangan, kemudian yang keempat, mendampingan legalitas produk. Di sini keahlian yang dibutuhkan yaitu terkait dengan teknologi pangan, kemudian desain kemasan, kemudian juga regulasi, manajemen mutu, dan juga komunikasi. Nah, ketercapaian ini diharapkan produk UMKM-nya itu bisa lebih aman, kemudian legal, kemudian juga informatif ya terkait dengan mungkin komposisi dan juga tanggal kadaluarsa, serta siap masuk di pasar modern dan digital. Oke, nah ini yang pertama nih ya. Jadi tadi kan udah diinformasikan ya, kalau misalkan di ujung genteng yang di Kabupaten Sukabumi nih, pantainya tuh bagus ya, cantik gitu. Kemudian di sini juga ada konservasi penyu. Jadi nanti teman-teman itu bisa melepas penyu nih nanti sore hari. Nah di sana tuh ada kayak penangkarannya gitu ya, konservasinya. Kemudian juga ada tempat untuk penyu itu apa ya, bertelur gitu. Nah ternyata kalau misalkan penyu itu bertelur memerlukan kayak ada pasirnya, kelembapannya, suhunya, dan lain-lain. Nanti teman-teman di situ diminta untuk melakukan gitu ya, marketing, kemudian mungkin bisa mengukur pH pasirnya gitu ya. Terus kemudian mungkin bisa apa membuat promosi, mungkin video profile dan lain-lain kayak gitu. Karena sebenarnya di sini itu bagus banget ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat sunset gitu ya. Kemudian di sini teman-teman bisa ikut melepas penyu di sana. Nanti dapat ilmu baru juga tentunya kayak gitu. Nah, oke, mungkin berapa lama sih kegiatannya? Oke, kegiatannya itu selama 4 bulan ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk yang bulan pertama itu ada persiapan dan pemetaan gitu ya. Nanti teman-teman akan dibekali, kemudian akan ada observasi lapangan, kemudian pemetaan potensi wisata apa aja nih yang ada di Pelabuhan Ratu dan Ujung Genteng. Kemudian identifikasi permasalahan serta penyusunan rencana program kerja. Kemudian yang kedua, ini ada perancangan bulan kedua, sorry, itu ada perancangan program. Nah, perancangan konsep pengembangan desa wisata, kemudian ada juga branding destinasi, penguatan UMKM pariwisata, penyusunan media promosi, serta perencanaan kegiatan edukasi lingkungan pesisir. Kenapa? Karena sebenarnya kalau teman-teman perhatikan gitu ya, di daerah-daerah wisata, terutama di pantai gitu ya, banyak banget mungkin sampah gitu. Nah, bagaimana sih teman-teman tuh bisa mengedukasi entah itu masyarakat ataupun pengunjung untuk buanglah sampah pada tempatnya gitu, atau misalkan bagaimana sih mengelola sampah-sampah itu kayak gitu. Kemudian nanti di bulan ketiga itu teman-teman akan mengimplementasikan gitu ya. Di situ teman-teman akan melaksanakan program pendampingan UMKM, pelatihan promosi digital gitu, penyelenggaraan kegiatan wisata, kampanye kebersihan pantai, dan juga edukasi konservasi ekosistem laut. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau misalkan di ujung genteng itu kan ada konservasi penyu. Nah, nanti teman-teman di sana bisa mengedukasi nih. Mungkin bisa membuat infografik gitu ya. Jadi pengunjung-pengunjung di sana itu belum tahu kalau ternyata penyu itu ya sebelum dilepas itu tuh nggak boleh dipegang. Karena nanti kalau penyu itu sudah dipegang, nanti akan susah untuk bertahan hidup di lautnya. Nah, itu teman-teman perlu mengedukasi nih pengunjung-pengunjung yang ingin ikut gitu melepas penyu gitu. Oke, kemudian lanjut di bulan keempat, teman-teman akan ada evaluasi dan diseminasi. Ada monitoring dan evaluasi program tentunya, kemudian pengukuran dampak kegiatan, penyusunan laporan akhir, presentasi hasil kepada pemerintah daerah dan masyarakat, serta penutupan kegiatan. Oke, ini syarat dan benefit nih. Jadi KKN tematik ini tentunya ada benefit juga ya. Yang pertama mungkin syaratnya dulu. Nah, teman-teman di sini minimal harus semester 5 di Telkom University.
mau itu Telkom University Bandung, Telkom University Jakarta, Purwokerto maupun Surabaya dipersilakan gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan untuk yang di luar Bandung, untuk akomodasi ke Bandungnya itu dari kami tidak menyediakan nih gitu. Kemudian yang kedua bersedia ditempatkan di Kabupaten Sukabumi selama 1 semester, ya. Kemudian mendapatkan izin orang tua tentunya dan mendapatkan rekomendasi Kaprodi. Di sini tuh kita juga ada benefit ya. Yang pertama itu bantuan akomodasi. Yaitu nanti di sana teman-teman akan kami bantu untuk tempat tinggal gitu ya. Dan juga transportasi dari Telyu ke tempat tinggal di sana. Ke Ujung Genteng dan Pelabuhan Ratu tadi. Tapi untuk akomodasi misalkan kendaraan di sana, nah itu nanti silahkan dari teman-teman gitu ya. Bisa mengkoordinasi di sana seperti apa. Kemudian yang kedua, tentunya ini dapat dikonversi nih hingga 20 SKS ya. Dan juga dapat menjadi topik penelitian untuk tugas akhir. Mungkin yang berkaitan gitu ya, nanti teman-teman bisa lanjutkan itu untuk topik penelitiannya nanti. Dan yang terakhir tentunya di sini ya, teman-teman akan mendapatkan uang saku. Ya, uang saku ini em, akan diberikan gitu ya per bulan selama 1 semester. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang sentra batik Cirendei. Untuk bulan pertama, teman-teman itu sama seperti tadi ya, akan ada persiapan dan pemetaan gitu ya. Nanti teman-teman akan ada pengenalan industri batik, kemudian etika bermasyarakat, survei awal, wawancara perajin, pemetaan rantai produksi, dan juga pemasaran di batik Cirende itu. Lalu yang bulan kedua itu ada perancangan program. Nah, nanti teman-teman ini akan menyusun konsep dari branding batik, kemudian desain logo dan kemasan, perancangan konten promosi digital, penyusunan materi sosialisasi HKI motif, serta perencanaan pameran mini. Untuk bulan ketiga itu teman-teman akan melakukan implementasi ya, yaitu teman-teman akan melakukan pendampingan, pembuatan identitas visual, kemudian pelatihan foto produk, pengelolaan media sosial, pendaftaran HKI motif batik, pendampingan storytelling budaya batik, serta produksi materi promosi. Untuk yang bulan keempat, teman-teman ada evaluasi dan diseminasi. Nah, di sini nanti akan ada monitoring, kemudian ada evaluasi juga terkait peningkatan kapasitas perajin, penyelenggaraan pameran atau fashion show mini, penyusunan laporan akhir, publikasi hasil, dan terakhir penutup kegiatan. Syarat dan benefitnya sama nih ya, untuk yang di Pesona Pantai Selatan, untuk di Kabupaten Sukabumi, dan untuk di Cirende itu nanti teman-teman harus bersedia untuk ditempatkan di Cirende. Nah, mahasiswa aktif minimal semester 5 ya teman-teman. Kemudian yang pastinya mendapatkan izin orang tua dan juga rekomendasi dari Kaprodi. Benefitnya itu mendapatkan bantuan akomodasi sama, nanti teman-teman akan mendapatkan bantuan untuk tempat tinggal di sana. Kemudian dapat dikonversi hingga 20 SKS, dapat menjadi topik penelitian untuk tugas akhir, dan pastinya juga mendapatkan uang saku sama seperti yang di Sukabumi ya, uang sakunya itu per bulan selama 1 semester. Nah, lanjut kita ini untuk kegiatan yang KKN tematik UMKM Kreatif Cimahi. Lokasinya itu ada di Gerai Susu Cipageran, dan seperti yang tadi sudah diinformasikan, kalau untuk yang semester genap ini adalah program lanjutan dari yang semester ganjil. Nah, mungkin teman-teman gambarannya ya untuk di semester ganjil kemarin. Ini ada foto produk, kemudian di sini pembuatan label, karena ternyata UMKM di sana itu belum mencantumkan label gitu. Jadi kan misalkan teman-teman Ada eh, yang buat investasi Bu jual Sasras, berjualan. terus pasti kayaknya Bu siapa guru ekonomi kemarin Mas? Bu Kayak mungkin teman-teman yang nyala tadi audionya boleh di mute dulu ya. Oke. Nah, di sini tuh teman-teman kalau misalkan ada teman-teman yang mengenal gitu ya. Nah, ini adalah mahasiswa yang kemarin mengikuti kegiatan UMKM Kreatif Cimahi, dan ini yang terakhir di foto yang keempat. Ini saat teman-teman dari mahasiswa melakukan presentasi hasil akhir gitu ya, membuat laporan dan juga membantu media promosi gitu seperti di Instagram, di TikTok, kemudian juga membuat apa label kayak gitu ya. Nah, di sini dihadiri oleh Bapeda Litbang dari Kota Cimahi dan juga Kemenhumkam ya, kalau nggak salah. Kayak gitu. Oke, nah kalau di Gerai Susu Cipageran ini, timelinenya itu sama ya, 4 bulan. Ada persiapan dan pemetaan,
seperti pembekalan regulasi label, standar mutu, survei UMKM, kemudian identifikasi masalah kemasan dan informasi produk. Untuk yang bulan kedua itu ada perancangan program. Di sini teman-teman akan melakukan penyusunan format label, desain kemasan informatif, modul penentuan kadaluarsa, simulasi uji simpan juga gitu. Untuk yang bulan ketiga, teman-teman akan melakukan implementasi ya. Di sini melakukan pendampingan pencantuman label, penetapan tanggal kadaluarsa, sosialisasi keamanan pangan. Untuk bulan yang keempat itu akan ada evaluasi dan diseminasi. Di sini akan ada monitoring penerapan, evaluasi kesiapan pasar, laporan, publikasi, dan penutupan. Oke, nah bedanya ya kalau misalkan teman-teman di KKN tematik UMKM Kreatif Cimahi ini, teman-teman tidak akan tinggal nih, tidak akan menetap selama 1 semester seperti yang di Sukabumi dan juga di Cirendai. Nanti kalau misalkan di KKN tematik yang UMKM Kreatif Cimahi, teman-teman di sini pulang pergi gitu. Nah, jadi misalkan bisa seminggu sekali ke sana atau mungkin seminggu 2 kali sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu ya. Jadi tidak ada menginap selama 1 semester di sana. Untuk syarat pendaftarannya sama, mahasiswa atau mahasiswa aktif minimal semester 5, kemudian bersedia melaksanakan KKN tematik di Gerai Susu Cipageran selama 1 semester. Tentunya mendapatkan izin orang tua dan juga rekomendasi Kaprodi. Nah, benefitnya karena teman-teman di sana tidak akan menginap gitu ya atau tidak akan tinggal selama 1 semester, nanti teman-teman di sini mendapatkan bantuan transportasi. Kemudian juga dapat dikonversi hingga 10 SKS. Jadi, kalau misalkan teman-teman masih ada kuliah, nah itu teman-teman masih bisa ikut kuliah sisanya gitu di TLU kayak gitu. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa menyesuaikan juga dengan jadwal kuliahnya gitu ya. Lalu yang terakhir dapat menjadi topik penelitian untuk tugas akhir kayak gitu. Oke, nah selanjutnya di sini ada periode pelaksanaan KKN tematik di Pesona Pantai Selatan ya yang di Kabupaten Sukabumi tadi. Di sini ada pendaftaran. Jadi pendaftarannya itu sampai 6 Februari 2026. Kemudian nanti akan ada pembekalan di tanggal 13 Februari 2026. Kemudian juga untuk keberangkatan itu di tanggal 30 Maret sampai 1 April. Kenapa tanggal 30 Maret? Karena kan kita ada puasa ya, kemudian teman-teman ada lebaran. Jadi untuk mempermudah teman-teman semua, nanti selama 1 bulan awal gitu ya, teman-teman itu bisa melaksanakan kegiatannya itu di kampus gitu. Jadi nanti seperti tadi kan untuk yang pemetaan, kemudian eh, penyusunan program kerja kayak gitu, teman-teman bisa lakukan itu di kampus gitu. Jadi nanti untuk keberangkatannya itu di tanggal 30 Maret setelah Lebaran gitu. Nah, untuk pelaksanaan kegiatannya dari 1 semester ya, dari tanggal 23 Februari sampai 20 Juni 2026. Untuk kepulangan nanti teman-teman akan dijemput, tenang aja itu ya, di sekitar tanggal 19 sampai 21 Juni 2025. Oke, nah selanjutnya untuk periode pelaksanaan yang di KKN tematik Sentra Kreatif Cirendai dan UMKM Kreatif Cimahi. Nah, untuk pendaftarannya sama, teman-teman melakukan pendaftaran sampai tanggal 6 Februari 2026. Sorry, ini kelewat duanya. Kemudian pembekalannya di tanggal 13 Februari 2026. Ya, kemudian keberangkatannya nanti teman-teman ada di tanggal 23 Februari 2026. Jadi karena masih dekat, jadi teman-teman di sana juga masih bisa terjangkau lah ya untuk makanan dan lain-lain. Nanti teman-teman jadi pas puasa gitu ya, pas awal perkuliahan nanti teman-teman akan diberangkatkan ke Cirendai. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatannya sama dari 23 Februari sampai 20 Juni. Kemudian untuk kepulangan ada di 19 sampai 21 Juni. Ini berlaku juga untuk yang UMKM Kreatif Cimahi tadi. Hanya saja teman-teman tadi seperti yang sudah diinfokan, teman-teman nanti tidak akan menetap atau tinggal selama 1 semester di sana gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu dulu ya penjelasan terkait dengan 3 program KKN tematik di semester genap ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa menghubungi
website atau email atau mungkin teman-teman di sini masih ada yang mau dipertanyakan lagi, teman-teman bisa langsung datang ke BPA ya, Ruangan Bagian Pengembangan Akademik di Gedung Tokong Nanas lantai 2, ruang KU 30205. Gitu. Mungkin sekian dari saya, Mbak Rani. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Rani. Baik, Kak Isa. Terima kasih banyak, Kak Isa, atas penjelasannya. Sudah sangat lengkap ya. Jadi dari yang penjelasannya Kak Isa tadi, KKNT yang sedang dibuka itu ada 3. Kabupaten Sukabumi, Kelurahan Cirende, dan Kota Cimahi ya. Nah, masing-masing kegiatan itu dapat dikonversi hingga 20 SKS, sedangkan untuk Cimahi itu hingga 10 SKS. Cuman untuk spesifiknya lagi, MK konversi itu tergantung dari prodinya masing-masing. Jadi jika kalian ada yang tertarik, mungkin bisa konsultasi ke prodinya terkait MK yang akan dikonversi. Gitu. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang masih penasaran nih atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja raise hand ataupun melalui kolom komentar. Kolom chat ya, kolom komentar. Ya, kolom chat maksudnya. Gitu. Mungkin boleh teman-teman yang lain? Oke, mungkin sembari nunggu nih Kak Isa, pada malu-malu nih, mungkin untuk kegiatan dari KKNT, ini ada nih dari 1 administrasi bisnis Muhammad Sultan. Kak, apakah ada seleksinya? Oke, untuk Sultan ya, kalau misalkan seleksi itu nanti biasanya akan ada interview aja sih. Jadi nanti teman-teman bisa langsung, jadi di web, kalau misalkan teman-teman nanti bisa lihat di Instagram BPA, itu ada link untuk pendaftarannya. Nah, nanti teman-teman di sana bisa langsung mengisi aja. Nanti untuk seleksinya hanya interview aja gitu dari kami. Gitu ya. Baik. Itu ya, Sultan, apakah sudah jelas? Jika belum jelas, boleh tanya lagi ya. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan, Mbak. Mbak mau tanya kalau semester 8 apakah masih bisa atau enggak ya? Oke, nah untuk Akila dan untuk teman-teman lainnya gitu ya, kalau misalkan untuk semester 8 bisa atau enggak? Jawabannya itu bisa, tapi ya perlu digarisbawahi, kalau misalkan teman-teman ada di semester akhir, pastikan bahwa di semester genap ini teman-teman belum akan melaksanakan yudisium gitu ya atau sidang akhir gitu. Kenapa? Karena ini kegiatannya akan selama 1 semester, jadi memang dipastikan bahwa teman-teman melaksanakan kegiatan ini sampai akhir. Dan juga kan karena ini akan konversi gitu ya, teman-teman bisa langsung koordinasi nih ke dosen wali sama kaprodinya di apakah mata kuliah yang dikonversi itu berapa SKS, apa saja yang akan dikonversi gitu ya. Nah, itu semuanya ada di dosen wali dan juga kaprodi gitu. Mungkin gitu ya. Untuk Akila, Mbak Rani. Oke, baik Mbak. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Heani. Izin bertanya Kak, apakah ada batas kuotanya? Mungkin kuota yang diterima kali ya Mbak ya? Ya, oke. Untuk batas kuota ini sebenarnya kalau untuk masing-masing ya, untuk masing-masing kegiatan itu kami buka sekitar 10 sampai 15 orang gitu ya, tapi nanti disesuaikan lagi dengan kebutuhannya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman berminat nih bisa langsung daftar aja gitu ya. Gitu kalau dari itu ya Heini ya. Baik Mbak. Itu apakah Heani sudah cukup jelas? Ya, sembari menunggu mungkin saya izin bertanya Mbak. Untuk kegiatan ini ada spesifik nggak sih prodinya gitu? Oke, kalau misalkan untuk spesifik prodinya itu sebenarnya mungkin di bagian yang sentra kreatif Cirende ya, tadi yang batik itu sebenarnya lebih diutamakan untuk prodi Kria. Kenapa? Karena sebenarnya kalau untuk prodi Kria ini bisa dijadikan tugas akhir juga nih teman-teman, karena kan terkait dengan batik ya, kayak gitu. Kalau misalkan untuk lainnya itu sebenarnya kita nggak ada spesifik prodi gitu ya. Cuman teman-teman bisa
pastikan lagi ke dosen wali dan kaprodi terkait dengan kegiatan yang di sana gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan buka link pendaftarannya itu di awal kami sudah ada link RPS ya. Nanti jadi teman-teman bisa langsung share tuh ke prodi terkait dengan RPS-nya. Jadi prodi itu tahu mata kuliah apa yang akan dikonversi, kemudian berapa SKS yang akan dikonversi gitu ya. Nah, di sana itu akan disesuaikan lagi dengan tujuan akhir dari prodi itu. Jadi misalkan nih teman-teman dari mana ya, dari IKOM atau misalkan dari DKV, Teknik Fisika misalkan nih. Tapi dari prodi butuh di akhir itu teman-teman keluarannya harus misalkan membuat video profile. Kemudian keluarannya teman-teman di sini mungkin harus membuat website terkait dengan mungkin tadi konservasi penyu itu. Nah, itu teman-teman koordinasikan nih ke program studi masing-masing ya gitu. Jadi untuk nanti tahu mata kuliah apa yang akan dikonversi. Kayak gitu mungkin kalau misalkan em, tadi informasi tambahan gitu ya. Gitu mungkin Mbak Rani. Baik, terima kasih Kak Isa. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Putri. Kak mau nanya untuk uang saku per bulannya nominalnya berapa ya? Terima kasih. Oke, aduh untuk uang saku ya. Oke, boleh dikasih tahu nggak ya nih? Jadi mungkin teman-teman untuk uang saku itu nanti akan diberikan 500.000 per bulan. Ya, jadi itu untuk apa? Untuk misalkan teman-teman di sana makan. Di sana kan makan nggak kayak di Telu ya atau nggak kayak di Bandung gitu ya untuk makan. Kemudian, tapi nanti untuk tempat tinggal nanti akan disediakan nih. Nanti untuk tempat tinggal akan disediakan oleh BPA gitu. Gitu mungkin untuk uang saku. Lumayan ya, 500.000 loh teman-teman. Sekalian kan kalian juga akan bisa ya, tadi ada beberapa kegiatan KKN yang kita juga bisa membantu mungkin untuk penelitian lebih lanjut dari kita sendiri gitu ya, tugas akhirnya kita. Nah, banyak tuh benefitnya ya teman-teman. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari Jauza. Izin bertanya, apakah program KKN ini ada lagi atau tidak ya di semester depan? Oke, untuk Jauza, untuk program KKN ini ada lagi atau enggak? Ada. Jadi ini akan dibuka tiap semester, tapi untuk lokasi dan kegiatannya itu berbeda-beda gitu ya. Seperti yang semester lalu itu ada yang di Desa Patimban, ada yang di Kabupaten Bandung Barat, kemudian di Cimahi. Nah, untuk saat ini ada di Cimahi, di Cirendai, dan di Kabupaten Sukabumi. Jadi kalau misalkan pertanyaannya program KKN ini buka akan dibuka lagi, tapi untuk lokasi dan kegiatannya itu berbeda pastinya, kayak gitu. Oke, itu ya Jauza. Mungkin Jauza ini belum semester 5 mungkin ya. Sehingga udah excited dari sekarang mencari tahu terkait kegiatan KKN. Nah, seperti yang Kak Isa bilang tadi, KKN insya Allah apa, semester depan akan buka. Cuman untuk lokasinya lihat lagi nanti ya. Gitu. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Lutfi Hafiz Putra. Izin bertanya Kak, apakah ada kemungkinan ditempatkan ke lokasi lain selain yang didaftar atau enggak ya Kak? Terima kasih. Oke, Lutfi, untuk ditempatkan di lokasi lain itu enggak ya, karena kita udah pastikan di lokasinya itu di yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Untuk di Kabupaten Sukabumi itu di Ujung Genteng dan Pelabuhan Ratu, kemudian untuk di Cimahi itu tadi ada di Cirendai dan di mana tadi? Oh, di Gerai Susu Cipageran gitu ya. Jadi lokasinya itu tidak akan berubah. Jadi tenang aja kalau misalkan teman-teman daftar nanti tiba-tiba akan ditempatkan di mana misalkan di Garut atau di Cirebon gitu. Nah, tenang aja teman-teman, enggak ini ya lokasinya udah disesuaikan dengan RPS dan informasi yang tadi udah disebutkan kayak gitu. Oke, Lutfi. Oke, terima kasih Kak Isa. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Vina. Permisi Kak, untuk link pendaftaran di Instagram sebelah mana ya Kak? Terima kasih. Oke, sebentar ya. Teman-teman atau mungkin belum diupdate nih ya, nanti diinformasiin dulu nih sebentar ya. Akan di-share sebentar. Oke.
Nah, sembari menunggu mungkin izin menambahkan informasi ya buat teman-teman semua. Nah, jadi kan seperti yang Kak Isa sampaikan, Kak Isa udah nyiapin nih RPS-nya ya. Nah, RPS itu berguna untuk kalian konsultasi ke dosen wali serta kaprodinya. Nah, karena nanti dari kaprodi itu akan mereview dari kegiatan RPS itu untuk menentukan mana sih MK yang dirasa akan tercapai dengan kegiatan KKN tersebut. Nah, MK tersebut akan menjadi MK konversi kalian nantinya gitu. Oke, Mbak Rani udah nih. Nah, izin share screen ya. Ya, Oke, untuk teman-teman bisa langsung ke web. Nanti teman-teman bisa langsung buka ya. value.ac.id, daftar skrip KKNT genap 2526. Nah, nanti di sini teman-teman sebentar lagi loading gitu ya. Nanti di awal itu ada link RPS ya. Teman-teman bisa klik. Di sini ada RPS KKN tematik, Pesona Pantai Selatan, UMKM Kreatif Cimahi, sama Sentra Kreatif Cirendai. Nanti teman-teman pilih aja mau yang mana gitu ya. Misalkan mau daftar yang di Kabupaten Sukabumi tadi, teman-teman bisa informasikan linknya ke dosen wali dan kaprodi terkait dengan koordinasi mata kuliah konversi gitu ya, dan juga jumlah SKS yang akan dikonversi seperti apa. Nanti teman-teman di sini mau ngikutin program apa, nama lengkap nih, isi data diri. Nah, tenang aja untuk surat izin dari orang tua itu sudah ada apa contohnya nih ya, teman-teman. Pokoknya pakai template yang sudah disediakan, kemudian surat rekomendasi juga, kemudian fakta integritasnya juga. Jadi wajib teman-teman untuk upload ini semua gitu ya. Untuk em, ini mungkin sekalian aja nih ya, Mbak Rani ya. Untuk ya surat boleh. izin orang tua, Nah, di sini teman-teman bisa langsung mengisi keterangan ini ya, orang tua atau wali gitu. Nah, di sini nanti sudah mengetahui gitu. Nah, untuk nama programnya nanti teman-teman tuliskan mau ikut yang mana, KKN tematik Pesona Pantai Selatan, KKN tematik UMKM Kreatif Cimahi, atau UMKM Sentra Kreatif Cirendai. Seperti itu ya, untuk linknya kayak gitu. Untuk linknya nanti akan di-up ya di Instagram gitu. Gitu mungkin Baik, Mbak Rani. terima kasih terima kasih Kak Isa. Nah, untuk teman-teman jangan lupa follow IG-nya BPA ya, karena nanti di situ adalah informasi yang terupdate-nya. Nanti kita juga nanti kita juga share terkait link yang perlu kalian isi untuk mengikuti KKNT semester genap sekarang. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan dari eh, Putri. Izin bertanya Kak, apakah jika di Cerende dan Cimahi masih bisa ikut kelas? Dan kemungkinan kegiatannya tiap hari atau bagaimana ya, Kak? Oke, terima kasih Putri. Dari Prodi mana nih Putri nih? Nah, untuk yang Cirendai kan tadi sudah diinformasikan ya kalau Cirendai itu dapat dikonversi hingga 20 SKS. Dan teman-teman nanti akan apa tinggal gitu ya selama 1 semester di sana. Jadi untuk Cirendai dipastikan harapannya itu teman-teman bisa tidak melaksanakan kuliah secara offline gitu. Tapi misalkan ada mata kuliah wajib misalkan kayak Pancasila, agama, bahasa Indonesia itu nanti ada MOOC ya Mbak Rani ya. Nanti auto akan disediakan kayak gitu. Kemudian untuk yang Cimahi itu masih bisa ikut kelas. Kenapa? Karena yang dikonversi itu hanya sampai 10 SKS gitu. Dan juga teman-teman di sana nggak akan stay atau tinggal di sana selama 1 semester. Teman-teman bisa bolak-balik kampus. Misalkan nanti teman-teman mau ambil data gitu ya ke sana di seminggu sekali atau seminggu 2 kali, disesuaikan aja. Kemudian juga nanti misalkan teman-teman akan melakukan pelatihan labeling atau foto produk atau pembuatan HKI dan lain-lain. Nah, itu teman-teman kan harus datang ke sana ya. Seperti itu. Nanti jadi misalkan teman-teman datang nih ke Gerai Susu Cipageran mencari masalah, nanti pas sampai kampus teman-teman bisa apa koordinasi gitu ya dengan kelompoknya untuk solusinya seperti apa. Kayak gitu paling ya Putri kalau misalkan untuk Cirende dan Cimahi ya. Seperti itu.
Oke, terima kasih Kaisa. Selanjutnya pertanyaan dari Putria. Izin bertanya Kak, setelah interview apakah ada sistem gugur sehingga tidak bisa mengikuti KKN? Oke, Putri, untuk interview ya, untuk sistem gugur itu sebenarnya ada kalau kan karena kan tadi seperti yang udah diinformasikan ya, untuk kuotanya itu sekitar 10 sampai 15 orang. Nah, kalau misalkan yang daftar ini 100 berarti kan ada apa namanya? Ada yang gugur gitu ya. Jadi terpilihnya nanti 10 sampai 15 orang itu. Paling kayak gitu ya, Putri ya. Oke, terima kasih Kak Isa. Selanjutnya ada pertanyaan dari Salma. Kak izin bertanya, kalau nanti penginapannya kita yang mencari sendiri atau sudah disiapin oleh Teliu? Oke, untuk penginapan, nah teman-teman jangan khawatir untuk penginapan itu nanti akan diinformasikan, akan diberikan oleh Teliu gitu. Jadi teman-teman nggak usah cari lokasi lagi gitu ya. Cuma ya tidak mungkin tidak akan semewah gitu ya, tidak akan mungkin semewah kosan-kosan yang bagus gitu ya di Umayyah atau di Sukabiru Sukapura gitu ya. Karena kan kita kembali ke desa gitu ya. Gitu paling teman-teman untuk penginapan jadi jangan khawatir dan untuk misalkan kan nanti berangkat ke sananya gimana? Nah, untuk berangkat itu nanti akan diantar nih oleh BPA, kemudian nanti juga akan dijemput gitu ya dan juga nanti ada Monef. Kalau misalkan teman-teman nanti di sana, kalau misalkan mau pulang kayak gimana? Harapannya sih teman-teman tetap stay di sana ya, karena kan di sini teman-teman melaksanakan kegiatan program KKN. Jadi diharapkannya untuk tidak cepat pulang pergi kampus gitu. Itu ya paling untuk yang tadi lokasi. Oke, baik Kak Isa. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Aurel ya, dari Prodi Akuntansi. Izin bertanya Kak, di semester ini FEB diwajibkan mengikuti program PKM sebagai syarat magang. Apakah jika mengikuti KKN tidak perlu mengikuti program PKN? Terima kasih. Oke, Aurel, untuk PKM itu kan dari Prodi ya, nah itu diwajibkan. Mungkin Aurel bisa langsung nih koordinasi ke dosen wali sama Kaprodinya. Mungkin nggak kalau misalkan PKM ini dikonversi gitu, atau harus ikut PKM dulu baru bisa ikut program magang atau KKN kayak gitu ya. Untuk teman-teman yang diwajibin di mana? Yang prodi akuntansi aja atau mungkin prodi-prodi lain yang diwajibkan gitu ya. Teman-teman bisa langsung konsultasi ke dosen wali sama kaprodinya ya. Kayak gitu mungkin. Baik, terima kasih Kaisa. Selanjutnya ada dari Lutfi. Oh, maaf Kak, maksud saya jika mendaftar di satu lokasi, apakah ada kemungkinan ditempatkan di lokasi lain? Misalnya mendaftar untuk KKN di Pesona Pantai Selatan, namun saat pengumuman ditempatkan di Sentra Kreatif Cerende. Oke, untuk itu enggak sih. Kita akan menyesuaikan dengan teman-teman mendaftar. Oh iya, mungkin di sini ada juga yang boleh nggak sih daftar di dua tempat atau mau daftar di semuanya? Jawabannya sebenarnya boleh gitu ya. Cuman kita akan misalkan nih teman-teman udah kepilih di zona Pantai Selatan, berarti nanti teman-teman nggak akan diterima lagi di tempat yang lain kayak gitu. Tapi pastiin sih teman-teman baiknya memilih salah satu gitu ya. Teman-teman siapnya dan di apa ya di ACC sama prodinya itu untuk dikonversi di mata kuliah dan di program yang mana kayak gitu. Gitu ya Lutfi ya. Oke, mungkin sudah jelas Lutfi. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Vina, lanjutan. Permisi Kak, izin bertanya lagi Kak, untuk tanda tangan orang tua, berarti bisa digital ya Kak? Dikarenakan lokasi yang jauh dan tidak mudik. Oke, Vina, untuk teman-teman juga mungkin yang lain yang jauh gitu ya. Untuk tanda tangan orang tua itu bisa kok digital, tapi pastiin ya jangan bohong nih, jangan sampai orang tuanya nggak tahu teman-teman ikut KKN di mana kayak gitu. Jangan bilang teman-teman ikut KKN-nya di Cimahi kok, tapi ternyata teman-teman ikut KKN yang di Sukabumi tadi gitu. Jadi pastiin teman-teman apa namanya jujur sama orang tuanya, gitu ya.
Ya, teman-teman harus jujur ya kepada orang tua karena kita juga berdoa ya, minta perlindungan juga. Kita mohon apa ya namanya? Kalau orang tua izin, insya Allah kita juga dilindungi ya selama kegiatannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Oke nih dari Gevira dari Prodi DKV. Permisi Kak izin bertanya jika lolos seleksi KKN apakah masih bisa untuk dibatalkan karena saya sedang bingung ingin ikut KKN atau magang ya. Oke, Em, bisa nggak ya? Karena sebenarnya gini ya teman-teman, kan teman-teman nih udah mahasiswa gitu ya, udah semester berapa gitu, semester 5 gitu. Nah, udah pastinya teman-teman di sini udah bisa nih untuk mengambil keputusan dan juga bisa mengatur waktu. Jadi, kalau misalkan, dan juga untuk belajar tanggung jawab ya. Kalau misalkan teman-teman udah diterima di salah satu dan itu pengumuman informasinya lebih dulu, em, pastikan bahwa teman-teman bertanggung jawab gitu dengan pilihannya gitu ya, Gevira. Takutnya kalau misalkan Gevira udah diterima atau misalkan teman-teman di sini ada yang udah diterima di salah satu program, kemudian mengundurkan diri, padahal sebenarnya teman-teman udah diterima, itu takutnya gitu ya, tidak jadi kasihan teman-teman yang lain yang mendaftar gitu kan, dan bisa juga dan belajar aja gitu untuk bertanggung jawab dengan keputusan dan pilihan teman-teman di sini gitu. Toh sebenarnya benefitnya itu eh, nggak jauh beda kan ya dengan magang gitu. Dan apalagi kalau misalkan dengan magang internal gitu ya, teman-teman di sini bisa pilih mau ikut mana, magang internal atau misalkan magang eksternal atau kegiatan KKN tematik ini gitu. Toh ini juga akan memberikan pengalaman yang banyak pastinya ya, bagaimana teman-teman di sini bisa terjun ke desa atau misalkan teman-teman kan kalau misalkan di kampus negeri itu KKN itu wajib gitu ya. Nah, sedangkan di TELU ada nih program KKN. Mungkin di sini teman-teman ada yang penasaran gimana sih rasanya KKN atau misalkan tadi di pantai gitu ya. Seru loh di pantai itu. Teman-teman mungkin yang pengen ke pantai. Nah, bisa sekalian liburan gitu ya, sekalian belajar gitu. Kemudian yang tadi di sentra kreatif Cirendai, teman-teman bisa belajar gimana sih batik itu gitu ya. Mungkin yang kayak prodi kria gitu kan pasti ada lah ya pengalaman-pengalamannya di sana turun terjun langsung ke industri gitu kan. Kemudian yang tadi Cipageran di sini mungkin teman-teman dari di kafe desain produk atau misalkan dari mana prodi lain gitu ya. Bisa langsung turun ke lapangan nih bantu bantu UMKM UMKM yang belum tahu nih cara untuk bikin desain itu gimana, bagaimana cara oh ternyata produk itu harus dikasih label ya, ternyata harus diinformasiin ya ini tuh halal atau enggak kayak gitu-gitu gitu ya. Mungkin untuk seluruh teman-teman sih ini gitu. Jadi misalkan Gevira bisa dibatalkan apa enggak harapannya sih enggak ya gitu. Gitu mungkin Mbak Rani. Baik, terima kasih Kak Isa atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Mungkin kita tunggu sebentar ya. Ayo, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Atau boleh Oke, nih teman-teman bertanya ya. Mungkin masih ada yang bingung sih mungkin ya Mbak ya, atau mungkin baru tahu oh ada ya KKN di Teliu. Ada nih dan ini tuh apa namanya kita bekerja sama juga dengan dinas setempat, kemudian desa dan kecamatan setempat gitu. eh, ada interview itu belum ada tanggal pastinya ya Kak. Iya, paling nanti tanggal interviewnya itu setelah pendaftaran Tiara. Kan pendaftarannya sampai tanggal 6 ya. Nanti nanti interviewnya itu berjarak sampai tanggal 13. Jadi nanti pas 13 itu akan ada pengumuman, kemudian ada di pembekalannya juga. Gitu. Itu ya. Hmm. Paling boleh langsung dijawab aja nggak nih, Mbak? Boleh, mangga Mbak. Oke, untuk Niva, untuk tahap-tahap seleksi itu oke. Untuk tahap seleksinya itu paling cukup dari interview aja ya. Nanti
interviewnya tuh online ya, sekalian menjawab Sulto. Nanti interviewnya tenang aja online, jadi teman-teman nggak perlu offline. Misalkan teman-teman masih ada yang pulang gitu ya, nah online aja. Tapi untuk pelaksanaannya pastinya offline gitu. Cuman seperti tadi mungkin ada yang baru join. Kalau misalkan untuk yang di Kabupaten Sukabumi, itu nanti pelaksanaan, bukan pelaksanaan sih, untuk keberangkatannya itu setelah Lebaran. Jadi lebih enak ya, karena kan itu cukup jauh ya. Jadi teman-teman bisa puasa dan Lebaran, mungkin Lebaran bersama orang tua dulu. Tapi untuk sebulan pertama tetap akan melaksanakan kegiatannya, cuman itu di kampus gitu. Itu mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman atau malu-malu nih untuk bertanya bisa langsung ke BPA aja mungkin ya. Nanti akan bertemu dengan Mbak Rani dengan Kaisa di sini ya akan menjawab teman-teman semua. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Lia Maulida. Permisi Kak, izin bertanya. Untuk KKN per daerahnya berapa orang ya Kak? Oke, mungkin ada yang baru join juga ya untuk KKN itu per lokasi, per lokasi tadi ya. Karena ada 3 lokasi, per lokasinya itu 10 sampai 15 orang gitu ya. Kemudian lanjut ya Tiara ya. Ya, Oke, boleh. untuk selama di kampus itu masuk ke kelas atau fokus di KKN-nya. Nah, Tiara ngambil yang mana? Tiara mau ngambil yang di pesisir pantai selatan atau di Sentra Kreatif Cirendei atau di UMKM Kreatif Cimahi. Kalau misalkan Tiara ngambil di pantai selatan, itu kan di Kabupaten Sukabumi, sudah pasti itu nggak masuk kelas gitu ya, dikonversi gitu, atau misalkan ada mata kuliah wajib kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama gitu, itu biasanya akan diikutkan ke MOOC. Jadi nanti teman-teman tetap mengisi kuis dan tugas di LMS gitu, cuma nggak ikut kelas offline-nya aja. Kemudian kalau untuk yang di UMKM Kreatif Cimahi itu kan konversinya cuman sampai 10 SKS aja nih, 10 ya. Nah, berarti teman-teman pasti ada mata kuliah yang perlu diikuti. Nah, mata kuliah itu teman-teman bisa langsung datang ke kelas karena kan nggak harus setiap hari di Cimahinya itu gitu. Jadi bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali. Nanti teman-teman bisa membuat timeline akan ngapain aja, kemudian kegiatannya itu di tanggal berapa aja. Itu kalau misalkan yang di UMKM Kreatif Cimahi gitu ya. Gitu mungkin kalau Tiara. Oke, masuk ya. Kalau ngambil pantai itu berarti kita bolak-balik kampus. Enggak ya. Kalau yang di pantai itu akan stay di sana selama 3 bulan berarti ya. Karena kan 1 bulan pertama itu di kampus. Jadi nanti dari setelah Lebaran, dari tanggal 30 Maret sampai dengan 20 Juni ya Mbak Rani ya. Ya, 20 benar. Juni 2026 gitu. Kalau misalkan ngambil yang di pantai. Gitu. Seru loh di sana pantainya masih bersih gitu ya. Terus masih apa ada konservasi Observasi. penyu gitu ya di sana gitu. Cuman di sana tuh bingung kan teman-teman siapa tuh di sini, oh ada ya Pantai Ujung Genteng gitu. Oh ada ya apa konservasi penyu di sana ada loh, tapi memang belum terlihat. Nah, itulah gimana teman-teman bisa membuat apa Pantai Ujung Genteng ini bisa diketahui masyarakat. Kemudian bagaimana sih teman-teman lain itu tertarik gitu untuk konservasi penyu itu. Nanti tiap sore ya ngelepas penyu nih kita pas mau sunset itu seru banget loh teman-teman loh. Gitu ya. Hmm. Nanti kita tetap buat laporan akhir nggak? Iya, jadi nanti hasilnya itu teman-teman akan presentasi dan juga akan membuat laporan akhir ya. Dan nanti akan daftar di SIMKA apa enggak? Nah, nanti untuk SIMKA-nya itu didaftarin dari BPA. Jadi kalau teman-teman keterima, nanti akan kita inputkan di SIMKA dan teman-teman sama seperti teman-teman yang magang gitu ya, akan input logbook bulanan, minggu, hari, bulanan dan juga laporan akhir gitu untuk keluar nih nilainya gitu. Ya, nanti akan tetap ada laporan dan presentasi. Jadi bisa aja ya, per orang itu beda-beda loh. Misalkan ada yang dari DKV, ada yang dari TF, teknik fisika, informatika, ikom misalnya, atau ada administrasi bisnis gitu. Pasti kan teman-teman dimintanya sama Kaprodi atau dosen wali itu beda-beda keluarannya. Misalkan DKV bikin video profile ya, kemudian misalkan teknik fisika nanti ngukur apa
PH ya gitu. Kemudian misalkan e-com nanti bikin digital marketingnya ya. Nah, itu beda-beda. Jadi nanti laporan dan logbooknya itu pun beda-beda nih teman-teman. Oke Lutfi, untuk pantai berangkatnya setelah Lebaran ya Kak. Tapi itu sebelum berangkat, tetapi mengikuti perkuliahan seperti biasa atau bagaimana Kak? Enggak Lutfi. Jadi nanti karena dikonversi 20 SKS ya, seharusnya nanti itu coba diinformasikan lagi ke Prodi. Kalau misalkan dikonversi semua itu Lutfi nggak perlu ikut kuliah. Jadi nanti 1 bulan itu Lutfi akan bersama teman-teman untuk em, apa membuat program kerja apa aja yang akan dilaksanakan, kemudian membuat mekanismenya di sana ngapain itu selama 1 bulan sama teman-teman. Ya, nanti ruangannya bisa di BPA atau misalkan mau di mana gitu ya, mau di Oplip, bagaimana kayak gitu. Gitu ya untuk Lutfi ya dan teman-teman yang lain. Oke, untuk Taufik, untuk KKN di Cirende itu dimulai programnya sama kayak yang di Sukabumi kah? Jadi bulan pertama di kampus dulu, kemudian setelah Lebaran baru di lokasi. Oh, Taufik, kalau misalkan untuk Cirende, enggak. Kalau untuk Cirende, mungkin aku share lagi ya untuk PPT-nya. Nah, ini untuk Cirende sama Cimahi itu mulainya sama dari tanggal 23 Februari. Nah, untuk keberangkatannya nanti akan kita berangkatkan di tanggal 23 Februari nih untuk yang Cirende ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau untuk di Cirende itu saat Lebaran, libur Lebaran, teman-teman boleh kok pulang gitu ya. Boleh ke Bandung lagi, boleh mudik lagi gitu ya, asal teman-teman izin ke desa, kemudian izin ke BPA gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk di Cirende itu kegiatannya di sana di lokasi itu selama 1 semester ya, mulai tanggal 23 Februari sampai 20 Juni. Gitu Taufik. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya, boleh boleh raise hand ya, jadi biar diskusinya mungkin langsung gitu. Boleh, mangga teman-teman. Boleh nih, misalkan ada dari teman-teman mana nih yang mau ikut ya. Udah banyak banget ya, ada TF, ada DKV, ada MBTI, ada akuntansi, ada desain produk, ada Kria. Oh, banyak banget ini yang join. Boleh yuk yang mau bertanya gitu. Atau ini tuh bisa loh teman-teman buat jadi topik akhir seperti yang kemarin di KBB gitu ya dan Cimahi itu bisa untuk jadi nanti proyek akhir gitu. Nah jadi teman-teman nggak perlu susah-susah lagi gitu ya. Misalkan teman-teman mau ngambil data gitu ya, mau ngambil misalkan informasi dan lain-lain itu udah ada gitu. Jadi teman-teman bisa untuk menjadikan itu proyek akhir. Oke, untuk PPT nanti akan dibagikan ya. Nanti teman-teman bisa buka YouTube-nya BPA di BPA Telkom University. Nah, di sana itu juga udah ada podcast akademik nih. Di sana tuh ada review dari teman-teman yang udah pernah mengikuti KKN tematik di Lombok. Ya, nah, kemudian juga di sana udah ada informasi terkait KKN tematik. Nanti untuk sosialisasi ini akan diupload di YouTube-nya BPA Telkom University. Nanti di deskripsinya akan ada link PPT-nya dan juga link pendaftarannya ya. Sama standby aja di Instagram BPA ya @bpa.telkomuniversity. Itu. Untuk Vina, apakah dari desa apakah untuk dari desain produk memungkinkan ya untuk ikut KKN tematik yang di Kabupaten Sukabumi? Memungkinkan kok, Vina. Coba nanti Vina koordinasi nih sama dosen wali sama kaprodinya. Kira-kira nanti kalau misalkan boleh harus apa nih yang dilakukan di sana gitu. Maksudnya kan ada mata kuliah dikonversi ya teman-teman. Nah biasanya itu prodi mengambil tugas gitu atau outputnya itu dari mata kuliah dikonversi dan juga dari masing-masing program studi.
Jadi Vina bisa misalkan bisa nggak ya untuk ikut, bisa loh, semua semua program studi itu bisa untuk ikut. Nanti untuk misalkan di sana nanti di sana aku ngapain ya Kak? Nanti di sana aku tugasnya ngapain ya? Nanti itu disesuaikan lagi dengan permintaan dari prodi. Jadi prodinya itu mau ngapain kayak gitu. Oke Rian, betul. Jadi harus konsul dulu ya ke prodi. Pokoknya semua kegiatan ya, entah itu magang, entah itu KKN, seluruh kegiatan teman-teman yang teman-teman mau dikonversi, itu teman-teman harus koordinasi sama dosen wali dan juga sama Kaprodi. Ya, jangan sampai teman-teman udah daftar, terus tiba-tiba teman-teman mau minta ini dikonversi. Nah, itu nggak bisa gitu ya, dan harus terdaftar nih di BPA dan juga di Prodi. Jangan sampai teman-teman lah, teman-teman nggak ada nih daftarnya di BPA, terus tiba-tiba teman-teman minta mau dikonversi, nah itu nggak bisa. Jadi jangan sampai teman-teman nggak 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 apa ya, nggak merasakan benefit konversi SKS itu. Gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi nih yang bertanya, mungkin sekalian ini. Iya, Ada lagi untuk nggak ya yang mau untuk bertanya? uang saku itu bersih ya, untuk tempat tinggal tuh nanti dari BPA gitu. Ya. Ya. Oh iya, misalkan nih ada tambahan nih ya Mbak Rani. Mungkin teman-teman bingung nanti kalau misalkan bikin kegiatan di sana pakai uang siapa gitu ya. Nah, jangan khawatir, nanti teman-teman bisa mengajukan proposal kegiatan. Ya, kan seperti yang tadi nih di bulan pertama itu kan teman-teman menyiapkan program kerja, kemudian melakukan pemantauan lah kira-kira akan apa di sana. Nanti teman-teman kalau udah tahu, teman-teman bisa mengajukan proposal ya, dan itu bisa diajukan ke BPA. Misalkan butuh untuk workshop, kemudian untuk apa pelatihan, untuk apa melakukan apa kegiatan lain kayak gitu, nanti teman bisa tenang aja gitu ya, tenang aja, uang saku itu bersih kok, teman-teman bisa buat beli makan ya, bisa buat mungkin di sana nggak ada motor mungkin. Nah biasanya nih kalau misalkan Kak di sana itu nggak ada motor, nanti kendaraannya di sana gimana? Boleh bawa motor nggak? Mungkin kalau yang dekat gitu ya, masih di Bandung kayak Cimahi masih bisa, itu mungkin masih bisa ya untuk pakai motor. Tapi kan kalau misalkan untuk di ujung genteng itu jauh banget tuh teman-teman. Nah, untuk kendaraan di sana teman-teman menggunakan skill komunikasi nih. Jadi di sana teman-teman bisa bisa loh di sana tuh untuk minjem motor ke warga gitu ya. Mungkin nanti bisa dibeliin bensin kayak gitu. Jadi jangan khawatir, itu nanti teman-teman di sana pokoknya bisa sosialisasi lah sama warga. Warga di sana itu baik-baik gitu. Karena udah banyak juga yang KKN di sana. Kayak gitu. Jadi nanti jangan khawatir ya untuk kegiatan-kegiatannya seperti apa. Nanti teman-teman bisa membuat proposal dan konsultasi ke BPA. Kayak gitu. Oke, mungkin itu sih Mbak. Oke. Oke, Ini Restu. ada lagi Mbak pertanyaannya. Dari Restu Kak izin bertanya, untuk yang kota Cimahi itu kan di convertnya 10 SKS ya. Lalu apakah kita harus tetap mengambil mata kuliah lain? Oke, sebelumnya saya izinin bentar ya. Oke, untuk Restu dan untuk teman-teman lainnya, kalau misalkan Cimahi itu, UMKM Kreatif Cimahi itu kan yang dikonversi hanya 10 SKS. Betul, teman-teman harus mengambil mata kuliah lain untuk memenuhi SKS di semester itu. Karena kan kalau di UMKM Kreatif Cimahi itu nggak nginep loh teman-teman. Teman-teman itu bisa pulang pergi dan itu nggak harus tiap hari. Jadi nanti bisa disesuaikan sama kebutuhannya dan koordinasi dengan teman kelompoknya. Kira-kira hari apa ya kita mau ke sana? Oh, aku kosongnya hari Sabtu. Oh, aku kosongnya hari Kamis. Oh ya udah hari Kamis lah ke sana. Kayak gitu ya, Restu dan teman-teman lainnya. Jadi kalau untuk yang konversinya 10 SKS itu pasti akan tetap mengambil mata kuliah lainnya. Oh ya, dan itu hingga ya. Jadi ada temen, kalau kemarin mahasiswa yang sebelumnya ikut, ada yang cuma dikonversinya mungkin 8 SKS. Nah, itu sih sebenarnya kebijakan prodi lagi gitu. Ya, gitu. Gitu Restu dan teman-teman lainnya.
Nah, mungkin dari teman-teman diingatkan lagi ya, nih sekali lagi diingatkan kenapa kita tuh perlu konsultasi nih ke prodi. Karena kita harus memastikan kira-kira apa sih MK yang akan dikonversi gitu ya, apakah sampai 20 SKS atau bisa jadi kurang gitu. Nah, yang untuk spesifik MK-nya itu memang harus tanya ke prodi karena prodi yang paling mengetahui apa ya capaian pembelajaran kalian tuh ada apa aja gitu. Nanti kan dianalisis sama kaprodinya terkait, oh di kegiatan ini kalian tuh akan melaksanakan hal ini dan akan menghasilkan misalnya video ya gitu. Nah, video ini tuh cocok dengan mata kuliah apa gitu yang capaian pembelajarannya itu terkait memproduksi video misalnya gitu. Nah, biasanya nanti MK tersebutlah yang akan dikonversikan gitu. Makanya harus konsultasi ke prodi. Prodi itu yang paling mengetahui terkait capaian pembelajaran di mata kuliah serta capaian pembelajaran untuk kalian gitu. Kalian tuh perlu mencapai apa sih gitu dalam pembelajaran ya. Oke? Kalian harus, itulah paling utamanya, tanya dulu, konsultasi dulu apakah boleh, dan kalau boleh, kira-kira MK apa aja yang akan dikonversi gitu. Biar lebih pasti ya terkait jumlah SKS serta mata kuliahnya. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Ya, sepertinya sudah cukup nih. Oke, mungkin udah cukup kayaknya Kaisa. Mungkin dari Kaisa ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke, mungkin itu aja ya Mbak Rani ya. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah hadir. Pokoknya kalau misalkan ada pertanyaan lagi, jangan ragu untuk menghubungi BPA. Teman-teman bisa kontak BPA ya, bisa ada di Instagram @bpa.telkomuniversity dan bisa menonton kembali siaran ulang ini ya di YouTube-nya BPA Telkom University gitu. Jangan lupa yang pasti nggak bosen-bosennya ya kita ingetin teman-teman. Yang pertama itu adalah koordinasi dengan dosen wali dan juga kaprodi. Ya, jangan lupa untuk koordinasi dengan dosen wali dan juga kaprodi. Gitu dulu mungkin Mbak Rani ya untuk Ya. KKN tematik semester genap ini. Baik, mungkin dari teman-teman sudah cukup kali ya. Nah, untuk teman-teman nanti bisa WA seperti yang Kak Isa bilang, bisa WA atau follow IG-nya BPA karena di situ adalah informasi-informasi yang terupdate. Jadi kalau misalnya kita sudah up rekaman ini ke YouTube, nanti kita juga share ke Instagramnya. Biar nanti di Instagram itu kalian bisa langsung klik linknya gitu ya. Jadi langsung nggak cari tahu gitu, cari tahu kayak linknya apa kayak gitu. Nah nanti kalian bisa cek di Instagramnya BPA. Oke, mungkin sudah cukup kali ya Mbak Isa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Isa yang telah menjelaskan secara detail terkait kegiatan KKNT Genap 2025-2026. Baik, semoga dari sosialisasi ini teman-teman mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya dan dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti program KKNT ini. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama memandu kegiatan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Kak Isa serta teman-teman mahasiswa dan perwakilan dari Prodi yang telah berkenan hadir pada kegiatan kita siang ini. Baik, izin saya tutup acara kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Vina.